Ya, pemirsa, setelah satu dekade DPR akhirnya mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang. Lamanya waktu pengesahan lantaran mengalami beberapa kali revisi nama dan muatannya. Bahkan hingga jelang disahkan sebagai undang-undang masih sempat muncul tudingan bahwa RUU TPKS tidak memihak wanita khususnya korban perkosaan. Untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir via Zoom dua narasumber kami, ada anggota Panca RUU TPKS Christina Aryani dan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Selamat sore Ibu-Ibu, Assalamualaikum. Sore Mbak. Baik, saya ke Ibu Selamat sore Christina Mbak terlebih Christina. dahulu. Terima kasih Ibu, sekali ya mengawal RUU TPKS-nya sampai disahkan. Kami. selamat ini ya untuk dahsyat. Ibu Andi dan juga Ibu Christina. Ini kerja keras semuanya nih ya, Mbak Christina juga ngawal yang tentang kekerasan seksual elektronik Baik. itu luar biasa. Baik Ibu-Ibu, saya kembali bertanya kepada Ibu Christina, pengesahan Undang-Undang TPKS jadi momen sejarah ini. Bagaimana akhirnya DPR bisa mengesahkan Undang-Undang? Boleh diceritakan kepada kami, Bu? Iya, ya pertama-tama kami bersyukur sekali ya bahwa hari ini bisa menjadi hadiah nih buat semua perempuan Indonesia, terutama yang pernah mengalami kekerasan seksual ya. Suara mereka selama ini mungkin tidak mendapatkan sarana yang memadai sehingga kasus-kasusnya tidak bisa diproses. Nah, dengan adanya undang-undang ini, tinggal tunggu 30 hari akan diundangkan, semua itu akan terjawab dan kami sangat berharap demikian. Kami juga berterima kasih karena ini merupakan kerja bersama, banyak sekali peranan LSM, Komnas Perempuan di sini juga mengawal dari awal ya, selalu memberikan masukan kepada kami di Panja. Ini merupakan kerja bersama. Ya, sebetulnya yang saya lihat memang political will ya Mbak ya. Jadi memang sebagai pembentuk undang-undang ini ada pemerintah dan ada DPR RI. Tentunya ini harus selalu bersinergi bersama. Nah, kami beruntung khusus untuk rancangan undang-undang TPKS ini sejak menjadi usul inisiatif dari Badan Legislasi, gaungnya ini berjalan cukup smooth ya, boleh dibilang cukup smooth, dan terutama ketika masuk ke proses pembahasan 9 hari intensif maraton kami lakukan pembahasan, pihak pemerintah juga memberikan banyak masukan yang konstruktif. Jadi dialognya ini berjalan sangat konstruktif, semuanya memiliki keinginan yang sama bahwa kita butuh undang-undang ini, bagaimana menghasilkan undang-undang yang bisa menjawab permasalahan yang ada. Jadi ada kesamaan persepsi di situ dan saya sungguh bersyukur. Dan sebetulnya blessing in disguise-nya ya perjalanan pembahasan juga berjalan lancar karena pihak yang memang tidak sepakat dengan rancangan undang-undang ini tidak terikut dalam pembahasan, memilih untuk ya berapa hari awal itu tidak ikut, baru ikut di akhir-akhir. Jadi ini juga membantu ritme bisa berjalan terus konstruktif dan kita tidak perlu terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Semua perjalanan perdebatan berlangsung konstruktif. Itu Mbak. Itu juga terjadi di dalam sidang paripurna siang tadi, Ibu, seperti apa? Ya, sebetulnya kalau sidang paripurna sih udah prosesnya sudah ujung ya, sudah terakhir. Jadi tinggal disampaikan laporan oleh Ketua Panja yang memang dari awal komitmen mengawalnya ini harus saya apresiasi luar biasa, Bapak Willy Aditya ya dari fraksi Nasdem, dan juga tinggal disampaikan saja persetujuan dan alhamdulillah tidak ada penolakan di situ, semua fraksi setuju, 9 fraksi tidak ada yang menyatakan penolakan. Baik, saya ke Bu Andi. Bu Andi, bagaimana ini Komnas Perempuan menyikapi telah lahirnya RUU TPKS? Bu Andi. Baik, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Bu Andi. Saya ke Bu Christina kembali. Bu Christina, apakah undang-undang yang sudah dihasilkan ini memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak-anak perempuan dan korban kekerasan seksual lain? Ya, pertama-tama saya harus sampaikan tidak ada undang-undang yang sempurna, Mbak. Ya, karena dalam proses pembuatan undang-undang itu pasti kita harus melakukan kompromi. Kita tidak bisa menginginkan, oh ini persepsi DPR, ini harus seperti ini, tidak bisa. Jadi kita juga harus terbuka untuk itu. Tapi sejauh yang kami lakukan selama ini, yang saat ini khusus untuk RUU TPKS, ini pemikirannya berusaha untuk komprehensif. Jadi mulai dari awal, mulai dari pencegahan, jangan sampai kekerasan seksual itu terjadi di berbagai institusi, di berbagai tempat-tempat yang potensial untuk terjadi kekerasan seksual itu masuk. Lalu juga soal pendampingan korban. Bagaimana sih korban ini selama ini permasalahannya mereka takut untuk melakukan pelaporan. Nah, takut itu kenapa? Takut karena mungkin tidak dipercayai, takut karena pernyataan-pernyataan pemeriksa yang menyudutkan, takut mungkin karena mereka tidak punya alat bukti, dan lain-lain. Nah, ini semua pembuat undang-undang memikirkan itu. Sehingga kita mengadopsi ketentuan-ketentuan yang beban mana yang selama ini dirasakan oleh korban,
terjawab, paling tidak terjawab dengan narasi-narasi pasal yang telah dikonsepsikan untuk masuk dalam RUU. Sampai kepada pemulihan korban, yang selama ini juga kan pemulihan menjadi salah satu bagian yang sangat penting dan tidak teradres ya selama ini. Nah ini juga menjadi perhatian dari pembentuk undang-undang dan itu juga masuk ke sana. Dan sampai pada pemantauan, jadi Balik juga sempat tarik juga dengan pemerintah karena kami berkepentingan untuk melakukan pemantauan agar undang-undang ini bisa diimplementasikan dengan baik. Jadi ada UPTDA yaitu unit pelayanan ya, unit pelayanan terpadu untuk perempuan yang harus dibentuk di kabupaten kota, 516 kabupaten kota, sejauh ini baru 290-an kalau saya tidak salah. Nah, ini juga harus terbentuk sebagai kepanjangan tangan pemerintah sehingga sistem yang digariskan, yang dikonsepsikan framework dalam undang-undang ini bisa diimplementasikan. Nah, ini ada peranan Balik dalam 3 tahun untuk melakukan pemantauan. Baik, Bu Christina, ini yang menarik adalah selain dari hasil yang sudah akhirnya RUU TPKS disahkan, tapi juga prosesnya yang begitu panjang dan memakan banyak ya episode-episode di dalamnya. Nah, ini yang kita ketahui ada satu fraksi yang menolak begitu adanya RUU TPKS, yaitu fraksi PKS. Bagaimana ini ceritanya akhirnya keputusan ini bisa dirembukan bersama? Ya, saya melihat ya memang ada beberapa hal yang mungkin dikaitkan dengan ideologi partai fraksi bersangkutan yang sulit bagi kami untuk memahaminya gitu ya, karena misalnya kalau kita mau bahas rancangan undang penghapusan kekerasan seksual lalu kita juga harus mengatur perzinahan dan lain-lain, kami melihat ini tidak pada tempatnya gitu. Ada rancangan undang-undang KUHP yang sedang dibahas oleh pemerintah, sudah persetujuan tingkat 1 juga oleh Wamenkumham dinyatakan demikian. Nah, itu bisa dimuat di situ. Tapi jangan, yang kami harapkan adalah jangan memperlambat rancangan undang-undang yang ingin kami bahas ini dengan memasukkan pasal-pasal yang sebetulnya tidak harus diatur di sini gitu. Nah, itu saja sih perdebatan sempat awalnya itu sempat agak keras juga ya, teman-teman di Panja juga ini. Tapi untungnya akhirnya juga yang fraksi tersebut menarik diri untuk tidak ikut membahas. Jadi yang seperti saya sampaikan di awal pembahasan bisa berjalan cukup lancar. Walaupun pada akhirnya mereka kemudian ikut kembali dalam pembahasan, tapi so far everything is okay, semuanya berjalan dengan lancar. Baik, saya kembali menyapa Ibu Andi Yendriani. Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa sekarang. Selamat sore semuanya. Baik, suara Ibu terdengar kecil sekali. Sini boleh dibesarkan sedikit, Bu? Oke, sudah. Terima kasih Ibu Andi. Ibu Andi selaku Ketua Komnas Perempuan yang tentunya sangat bahagia sekali ya dengan adanya lahirnya RUU TPKS ini. Bagaimana sikap Ibu mengetahui adanya RUU TPKS ini setelah disahkan? RUU TPKS ini betul-betul harapan dari komunitas korban dan harapan kita semua ya, seperti juga disampaikan oleh Ibu Christina baru saja tadi gitu, karena memang selama proses dialog pembahasan 9 hari berturut-turut ya Mbak Christina ya, itu kita melihat betapa konstruktifnya dan juga partisipatifnya upaya proses legislasi ini. Dan mata hati, ungkapan gitu ya, pikiran yang ada dari baik itu eksekutif, legislatif, juga di tim pemerintah kan ada pihak aparat penegak hukumnya, ada lembaga independennya, di sana ada LPSK, juga dari masyarakat sipil, dari Komnas Perempuan, kita semuanya tertuju pada upaya untuk memastikan akses bagi korban untuk keadilan dan pemulihan itu bisa terbaik kita hadirkan. Kalaupun ada sedikit perbedaan pikiran, itu semuanya dalam visi yang sama gitu, mencoba mengkonstruksikannya untuk menjadi lebih baik. Dan karena itu meskipun kami punya beberapa catatan memang, misalnya kami memang sangat mengkhawatirkan bahwa RKUHP tidak secepat yang dibayangkan akan diselesaikan gitu ya, dan itu menjadi menggantung meskipun sekarang dengan pasal jembatan untuk korban perkosaan dan juga persetubuhan maupun pencabulan bisa mengaksesnya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Dan pastinya kami akan mengawal peraturan turunan ya, karena ada sejumlah hal yang memang hanya bisa didetailkan di aturan turunannya, tidak mungkin kita mendetailkan semuanya di undang-undang gitu. Nah, dan tentunya dengan seluruh hasil pembahasan yang ada dan dikuatkan dengan pengesahan yang hari ini kita saksikan bersama, ini betul-betul berita baik yang kami sangat harapkan implementasinya bisa betul-betul membuka ruang terobosan-terobosan yang selama ini dihadapi. Oke, Ibu Andi, seperti yang dikatakan Bu Christina tadi, tidak semua undang-undang sempurna. Nah, Komnas Perempuan melihatnya apa ada poin-poin dari undang-undang ini yang perlu diperbarui atau mungkin di-adjust lagi?
Sebetulnya seluruh poin sudah disampaikan Komnas Perempuan dan juga dibahas dalam prosesnya. Tadi misalnya saya sudah menyampaikan bahwa buat Komnas Perempuan, kami sebenarnya sangat berharap definisi baru tentang perkosaan yang membereskan nih tumpang tindih antara perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan itu bisa langsung diatur di RUU TPKS. Juga termasuk ganti rugi atas korban kekerasan seksual ya Bu? Betul, ini ada isu yang lain terkait dengan bagaimana ganti rugi, restitusi, dan kompensasi, tapi itu juga soal mekanismenya, dan ada beberapa bagian yang kita rasa ini masih bisa dikuatkan, misalnya tentang perintah pelindungan gitu ya, misalnya kita mengharapkan katanya adalah wajib bukan dapat gitu, tetapi nanti kita bisa atur lah di dalam peraturan turunannya, sehingga kriteria untuk menerjemahkan kata dapat ini juga tidak bersifat ad hoc personal, tapi dia betul-betul kriteria yang dapat diperiksa implementasinya itu. Nah, dalam berbagai aspek yang lain, saya pikir kami sungguh mengapresiasi misalnya tindak pidana yang atau tindak kekerasan seksual yang selama ini tidak menjadi bagian dari tindak pidana diatur dengan cukup ketat, termasuk misalnya pelecehan seksual dan kekerasan seksual online. Ini Mbak Christina salah satu pengusung yang luar biasa ya. Konstruksinya memungkinkan ini ada. Terima kasih sekali Mbak Christina, dan juga untuk pemantauan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, karena ini merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan kita selalu dari waktu ke waktu memeriksa sejauh mana implementasi dari kebijakan ini betul-betul mencapai tujuan pembentukannya. UU TPKS sudah ada, lalu seperti apa mekanisme pengawasannya nanti, apalagi untuk undang-undang turunannya? Boleh Ibu Christina? Ya. Jadi memang ada bab khusus ya yang mengatur tentang pencegahan, koordinasi, dan pemantauan. Jadi menteri di sini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai peranan untuk melakukan koordinasi dan juga pemantauan ya terkait dengan beberapa kementerian atau lembaga yang sudah didefinisikan gitu. Jadi memang ini kita menyadari tidak bisa hanya dijalankan sendirian oleh Kemen PPA saja, tapi juga melibatkan instansi ataupun kementerian lembaga lain. Nah, di sini juga kami memaknai pentingnya peranan dari beberapa lembaga lain, dalam hal ini Komnas Perempuan yang memang terlibat dan paham betul ya tiap tahun itu menjadi masukan bagi kami catatan tahunan yang dibuat oleh Komnas Perempuan yang memberikan detail ya proses apa laporan yang diterima, tindak pidana kekerasan apa saja yang terjadi pada perempuan di Indonesia dan juga anak dan lain-lain. Nah, ini juga kami berikan peranan untuk melakukan pemantauan bersama dengan Menteri. Jadi ada Komnas Perempuan di situ, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Disabilitas, serta adanya partisipasi dari masyarakat. Nah, ini menjadi suatu kerangka pemantauan yang kami rasa cukup komprehensif dan akan diatur secara detail dalam aturan turunan peranan pemerintah. Tapi intinya poin-poin penting, kewenangan-kewenangan itu semua sudah digariskan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang TPKS ini. Baik, ada tambahan Ibu Andi? Iya. Selama ini sudah ada sejumlah upaya untuk melakukan pemantauan secara lebih reguler, berkala, gitu, yang dilakukan setiap tahun selain melalui catatan tahunan yang tadi disampaikan. Juga ada mekanisme koordinasi yang kami kembangkan, dan ini berharap karena di dalam Undang-Undang TPKS ini juga memuat konsep layanan yang terpadu ya. Jadi ini dilakukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Jadi upaya pemantauannya ini akan juga dilakukan secara berjenjang, selain tentunya pada masing-masing institusi yang menjadi penanggung jawab implementasi dari Undang-Undang TPKS ini. Nah, Komnas Perempuan juga tadi segera mencoba melakukan koordinasi bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat pemantauan ini adalah sinergi database. Di tahun 2021 kami sudah mengupayakan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Forum Pengada Layanan, dan saat ini kan juga ada sistem peradilan pidana terpadu berbasis IT antara kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, Mahkamah Agung maksud saya, sehingga harapannya ini bisa segera bersinergi sehingga kita betul-betul bisa memeriksa sejauh mana penanganan kasus yang ada. Nah, upaya pemantauan juga membutuhkan kerja bersama aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan memastikan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum sehingga terobosan-terobosan hukum acara pidananya sendiri yang sudah juga digariskan lengkap dengan bagaimana sikap-sikap dari aparat penegak hukum yang harus mereka lakukan di dalam memeriksa, menuntut, dan juga mengadili kasus kekerasan seksual ini betul-betul nanti bisa
terlaksana dengan baik. Ada tidak sih Ibu formula yang pas begitu di negara kita, apalagi yang kita ketahui pelaku kekerasan seksual ini orang-orang terdekat? Formulanya sebetulnya saat ini kita semua membutuhkan kajian yang lebih mendalam ya. Sebetulnya di dalam diskusi RUU TPKS sebelumnya kami juga menyatakan bahwa incest harus menjadi salah satu perhatian kita. Karena pelaku dengan korban itu adalah orang dalam satu keluarga yang sama. Dengan bentuk hukum yang ada pada satu titik mereka akan kembali. Karenanya model pidana double track yang dicobakan melalui Undang-Undang TPKS ini sangat penting. Jadi selain pidana dasar yang ada di dalamnya ada misalnya masuk menjadi bagian warga binaan lembaga pemasyarakatan ataupun denda, tetapi harus ada proses rehabilitasinya yang memungkinkan pelaku betul-betul menyadari dan tidak akan mengulangi peristiwa yang sama, apalagi ketika dia melakukannya itu pada orang terdekat. Nah, pada kasus incest bahkan biasanya anak kemudian juga kehilangan ya kemampuannya untuk bisa memeriksa apakah hubungannya itu hubungan yang sebetulnya layak ataupun karena dia dipergunakan sedemikiannya. Jika pelakunya melakukan kekerasan, biasanya anak bisa melakukan pemisahan terhadap pelaku. Tetapi kalau itu dengan tipu daya, bahkan norma yang ada di dalam anak ini bisa berubah sama sekali. Karena itu proses rehabilitasi anak itu menjadi sangat penting bersamaan dengan seluruh proses recovery-nya selain dari tadi ya rehabilitasi pelaku, dan ini harus berjalan bersamaan. Nah, inilah model yang sebetulnya perlu kita kembangkan dan kita kuatkan mumpung Undang-Undang TPKS ini memberikan ruang sebesar-besarnya untuk melaksanakan pemulihan korban. Oke, memungkinkankah Ibu Christina formula yang dikatakan oleh Bu Andi tadi? Harus. Jadi kami sebagai pembentuk undang-undang sudah memaksudkan ya ketentuan-ketentuan yang kami pikir harus ada. Nah, implementasinya tentu itu menjadi tantangan. Tapi nggak usah undang-undang inilah. Semua undang-undang implementasinya itu pasti menjadi suatu tantangan. Tapi keseriusan di sini juga diatur peran pemerintah daerah ya. Di sini gubernur dan bupati juga ikut serta. Jadi ini benar-benar merupakan akan menjadi kerangka kerja bersama. Nah, kami mengharapkan bergotong royong kita bisa menghapuskan pasti tidak semudah itu ya, tapi mencegah dan melakukan penanganan yang optimal sehingga korban-korban kekerasan seksual ini jumlahnya juga bisa diminimalisir dan mereka juga bisa mendapatkan rehabilitasi sehingga bisa menjalankan upaya meraih masa depannya kembali seperti semula. Itu sih, Mbak. Baik, dengan adanya UU TPKS ini ya, ibu-ibu sekalian, apakah ada jaminan ini kekerasan atau kasus kekerasan seksual di Indonesia bisa turun? Boleh Ibu Andi terlebih dahulu. Kalau kita melihat dari pengalaman Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lahirnya sebuah payung hukum yang baik itu akan memberikan confidence ya atau kepercayaan diri kepada korban dan juga keluarga korban untuk melaporkan. Karena biasanya banyak kasus korban tidak melaporkan karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Nah, artinya hal yang harus kita antisipasi adalah lonjakan laporan kasus sebetulnya. Dan nanti ketika kita melakukan pemantauan yang akan menjadi indikator keberhasilan implementasi, hemat kami, dan ini kami sampaikan bahkan sejak tahun 2020 bersama dengan Bappenas di dalam proses perumusan pembangunan ya, indikator pembangunan gitu. Jangan melihat pada indikator pelaporannya. Laporan yang naik bisa jadi merupakan bukti bahwa korban dan keluarga korban menjadi semakin yakin bahwa mereka akan diperlakukan dengan baik dan bisa mendapatkan akses yang lebih baik pada keadilan dan pemulihan. Tapi indikator kita adalah berapa banyak dari kasus yang dilaporkan itu kemudian ditangani dengan baik. Ini yang akan menjadi indikator implementasi kita. Berapa banyak dari misalnya terobosan hukum acara pidana yang disampaikan tadi betul-betul dilaksanakan. Berapa banyak dari proses alokasi sumber daya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan pelatihan, pendampingan, dan juga pemulihan korban betul-betul ada. Berapa banyak sebetulnya effort yang dilakukan untuk memastikan kapasitas dan juga kontinuitas dari para pelaku layanan itu hadir. Nah, ini yang akan menjadi indikator kita bersama. Jadi PR-nya adalah penindakan ya Ibu Andi ya, seperti apa Penegakan hukum, pemulihan korban. Betul. penindakan dan penegakan hukum tersebut begitu. Bu Christina, apakah sudah ada komitmen terhadap penegak hukum terkait adanya PR-PR yang harus diselesaikan untuk hubungannya dengan Undang-Undang TPKS ini? Ya,
aparat penegak hukum ini kan menjadi bagian dari pemerintah ya. Nah kemarin itu juga dalam pembahasan mereka hadir di situ baik kejaksaan dan kepolisian dan memberikan juga banyak masukan konstruktif ya. Bahkan mereka juga menyampaikan kepada kami apa sih yang praktek-praktek yang terjadi. Jadi ada komitmen di situ untuk bersama-sama merumuskan sehingga pelaku-pelaku yang selama ini mungkin bebas karena tidak bisa dijerat suatu pasal itu bisa kita capai dengan konstruksi narasi tindak pidana dalam undang-undang ini. Selanjutnya ke depan saya percaya perlu sosialisasi yang masif ya. Jadi baik dari semua pihak nih, pemerintah, DPR RI, Komnas Perempuan sendiri, agar masyarakat juga tercerahkan. Mereka juga paham tentang tidak simpang siur. Jadi apa saja sih sebetulnya yang diatur, lalu bagaimana cara melapor kalau ada terjadi permasalahan dan lain-lain. Dan juga perspektif dari aparat penegak hukum. Kami sudah gariskan sangat detail, Mbak. Pertanyaan tidak boleh menghakimi, tidak boleh berulang-ulang, tidak boleh menyudutkan, tidak boleh melakukan penilaian dari gaya hidup seseorang, dan lain-lain. Jadi apa yang bisa kami narasikan secara detail sudah masuk di pasal itu. Tentunya untuk nanti pelaksanaannya menjadi tugas kita bersama untuk memastikan ini bisa terrealisasi. Persiapannya begitu matang dan juga sinerginya sudah diterapkan, seharusnya bisa menekan ya Ibu ya angka kasus kekerasan seksual ke depannya. Seharusnya. Baik, ya jaminannya apa Ibu dari penegak hukum mungkin setelah sudah berkoordinasi? Ya, saat kita nggak bisa menjamin 10 tahun, 5 tahun ya Mbak ya, saya tidak bisa bicara untuk aparat penegak hukum di 34 provinsi, tapi maksudnya sekarang ini kan banyak kali yang bisa bilang, oh nggak ada ketentuannya, oh aturannya belum ada. Nah inilah yang kita jawab, pembentuk undang-undang sudah membuat undang-undang, nanti akan ada peraturan pemerintah yang lebih mengatur secara detail lagi, jadi sudah tidak, dengan sosialisasi udah nggak bisa tuh untuk bilang lagi, oh kita nggak tahu, oh prosesnya seperti apa, akan ada UPTDA yang siap membantu lembaga yang masuk dalam kategori pendamping di seluruh kabupaten kota, sehingga ini semua infrastrukturnya sudah akan disiapkan, ada sarana dan prasarana di situ, sehingga tidak bisa lagi orang bilang oh tidak tahu, tidak bisa, tidak ada aturan dan lain-lain. Itu kami negasikan dengan udah bukan RUU lagi ya, sudah undang-undang TPKS. Baik, luar biasa sekali. Terakhir untuk Ibu Andi sebagai Komnas Perempuan, Ibu ada pesan untuk kaum perempuan yang ada di Indonesia terkait lahirnya undang-undang TPKS ini? Salah satu aspek yang sangat penting dari undang-undang ini, Mbak, adalah pencegahan sebetulnya. Jadi ada upaya untuk kita memeriksa ulang dan mengkonstruksikan ulang bagaimana proses pencegahan kita. Tentunya persoalan ini bisa kembali kepada pendidikan dan peran serta dari masyarakat serta keluarga yang juga dinyatakan dengan tegas di sana yang harus didukung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Gerak bersama kita yang melahirkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa kita hentikan, tapi justru harus kita lanjutkan bersama. Gerak bersama untuk memastikan dia terimplementasi, untuk memastikan kita mengambil peran secara proaktif untuk terus membantu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu di lingkungan kita semua. Baik, kita harapkan ya undang-undang TPKS ini menjadi revolusi ke depannya untuk bagaimana perempuan di Indonesia bisa dijaga dan punya hak-hak yang setara dengan kaum laki-laki. Terima kasih banyak Ibu Christina Aryani, anggota Balik RI, dan juga Ibu Andi Yatriani, Ketua Komnas Perempuan. Salam sehat selalu Ibu-Ibu, selamat sore.